Halo semuanya. Wah, oke. Kali ini kita general reading ya. Bukan pilih kartu. Energi universal, energi banyak orang banget ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Mungkin ada energi orang yang kamu fokuskan atau bisa juga energi kamu sendiri. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke. Kali ini judulnya, temanya yang masih dia pendam. Oke. Yang kepo. Kita lihat ya energi yang masih dipendam oleh dia ya, yang kamu fokuskan. Apa yang masih dia pendam? Eight of Cups ya. Three of Wands, the Fool, Eight of Swords, Ace of Pentacles, the Hermit. Wow. Oke, ini ada the Devil ya. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Lengkap ya. Tapi yang kuat banget ini Capricorn, Virgo, Scorpio, Aries ya. Taurus. Ini ada stubborn di sini ya. Seseorang yang keras kepala. Beberapa kalian dealing sama orang keras kepala, bisa vice versa. Jadi seseorang kayak masih berat ya nurunin gengsinya untuk minta maaf sama kamu ya. Beberapa dari mereka mungkin belum berkomunikasi dengan kamu karena gengsi, ego yang belum bisa dikalahkan. Jadi ada sebagian atau beberapa kalian yang ya dia belum minta maaf kalau dia pernah menyakiti kamu. Beberapa dari mereka itu sadar sebenarnya, tapi mereka tidak punya kesanggupan untuk minta maaf. Bisa juga ini terhalang karena orang lain ya. Atau beberapa malu, insecure, minder karena ya mungkin kamu lebih dari dia sekarang gitu. And then aku ngerasa seseorang ini sebenarnya kecewa ya. Kecewa banget sama dirinya sendiri. Karena dia merasa ya, gue juga heran nih kenapa gue pengecut banget, gue pecundang banget gitu. Nah, ada yang ngerasa gitu, dia pendam itu semua. Dia ngerasa sulit lah bertarung dengan egonya, emosinya, dengan kekerasan hatinya, dan juga dengan keras kepalanya itu. Ada yang ngerasa kayak ya udah sih, semuanya mungkin sudah berlalu, gue harus move on, gue harus melangkah ke depan. Ada yang seperti itu. Tapi ketika seseorang ini melangkah ke depan, dia terjebak, dia ketrap, dia ngerasa kayak energi gue connect lagi sama lo. Ini bisa, dia bisa kamu ya. Seseorang yang tidak menyelesaikan masalah di sini pada akhirnya ya akan terus begitu-begitu aja ya, terikat dalam siklus karmanya sendiri. Terutama yang pernah menyakiti ya. Ada di sini seseorang yang masih addiction terhadap sesuatu ya. Dia kayak susah banget gitu ngelepasin addiction negatifnya itu. Dia udah sadar tentang kesalahannya. Dia udah pangkas nih, ibarat kayak bukan pangkas rambut ya. Misalnya gini, oke lah, kalau pangkas rambut ada ya yang mau hari raya atau udah hari raya pangkas rambut ya, ada yang gitu. Tapi aku lihat ini pangkasnya tentang
Misalnya kayak pohon ya, dia tuh tahu nih kalau ada kesalahan harus diatasi kan, kesalahannya harus dipangkas nih kesalahannya. Dia mangkas kesalahannya itu hanya ya ranting-rantingnya, batangnya, tapi nggak sampai akarnya gitu ilustrasinya ya. Jadi akar dari addiction terhadap hal negatif itu belum bisa dia hilangkan. Bisa tentang ya dari dulu gue udah biasa santai gitu, dari dulu ya kalau ada masalah gue udah biasa nggak nyelesain. Beberapa di sini memang ya mungkin selama ini memang lingkungannya, keluarganya, persaudaraannya atau pertemanannya itu ya tidak membangun banget gitu. Mungkin membangun lah secara materi ya. Ya semua orang kan butuh duit kan. Jadi ya kalau soal materi pastilah ada yang membangun gitu. Entah dari keluarga, saudara atau teman atau seseorang yang lain ya. Tapi kalau untuk membangun diri ke arah spiritual, membangun diri untuk tahu jati diri atau membangun diri untuk menjadi lebih baik, aku rasa sih ya hampir nggak ada ya gitu. Kalaupun ada orang baik di sekitarnya mungkin sedikit, nggak banyak ya, hanya 1, 2, atau 3 orang gitu. Terus aku ngelihat beberapa kalian ini sudah ada juga yang komunikasi ya, beberapa nih, nggak semua. Mungkin beberapa orang ada yang udah komunikasi dengan seseorang yang terkoneksi ini, tapi drama banget ya, atau kayak tricky gitu. Mungkin kayak cuma minta maaf karena hari raya doang. Mungkin minta maaf itu karena dia ngerasa perlu sama kamu. Kayak apa ya? Ada motif mungkin ya di dalam minta maafnya itu. Beberapa di sini minta maaf untuk menjaga silaturahmi sama kamu, ya mana tahu nanti gue butuh bantuan lo bisa bantu gue lagi. Beberapa ada yang seperti itu. Karena ini siklusnya muter-muter aja ya. Ini udah tobat, ya nggak tahu deh besok kumat atau enggak. Dianya ya, nggak tahu deh beberapa hari lagi atau ya beberapa minggu atau beberapa bulan lagi takutnya kumat lagi. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga ya dateng nih atau nongol nih, on nih sekarang, nanti hilang lagi. Off lagi. Atau udah ada yang ngerasain ya beberapa seperti itu. Jadi kayak cuma say hello, cuma ya kayak minta maaf atau kayak silaturahmi ke kamu, habis itu ya ngilang lagi. Bahkan ada yang udah komunikasi terus ngeblokir lagi. Terus blokir-blokiran. Nah, itu kenapa sih seperti itu? Mungkin beberapa ya. Tapi yang luar biasanya sih kalau ada di sini ya. Beberapa yang dia berkomunikasi lagi, berbicara dengan kamu untuk tujuan yang baik ya. Ada yang bertemu bahkan ya, mungkin ngajak ketemu atau suatu saat nanti bisa ketemu karena udah diawali dengan komunikasi yang baik. Tapi ya kayak kaku gitu ya, kayak kaku, kayak orang yang baru kenal padahal udah lama kenalnya gitu. Beberapa ada yang seperti itu. Dan ya aku sih ngelihatnya ini bukan tentang siapa yang salah siapa yang benar sih menurut aku, tapi lebih kayak ya bisa aja kamu sama dia itu masih sama-sama kaku, kamu sama dia itu mungkin masuk ke siklus yang baru, jadi ya terlihat seperti baru kenal padahal ya kemarin lumayan dekat gitu ya. Terus aku ngeliatnya ada juga yang memang masih sama-sama ego atau sama-sama masih gengsi. So ya ada yang minta maaf duluan, terus satunya minta maaf juga. Habis itu kagok gitu ya, kayak apa ya, kayak nggak tahu lagi mau bahas apa mungkin ya. Jadi di antara kalian ada yang komunikasi, terus setelah itu kayak nggak tahu mau ngomong apa lagi.
entah kamunya pun bingung mau jawab apa lagi, mau chat apa lagi. Nah, ada yang seperti itu, dia pun gitu, kaku ya. Jadi itu biasanya ya masih diaduk-aduk ya dalam energi atau situasi toksik gitu. Ini bisa aja memang situasinya nggak enak ya, karena untuk berubah menjadi lebih baik seseorang ini kan butuh waktu, butuh proses gitu. Jadi ya bagi kalian yang sudah menerima komunikasi atau sudah ada komunikasi ataupun nanti bakalan ada komunikasi, ya kalau bisa respon baik aja gitu. Kalau kamu masih pengen mendekat sama dia, ya mungkin kamu yang harus lebih aware, lebih peduli sama dia, lebih care, kayak nanya kayak gimana dia sekarang gitu. Karena orang ini sulit banget ngasih tahu apa yang dia pendam kalau kamu nggak mancing duluan, kalau kamu nggak nanya. Beberapa dari mereka ini ya masih sok cool gitu ya. Jadi ibarat kamu lagi berjuang sih ngewawancarai artis. Karena dia kalau nggak ditanya mungkin nggak bakalan dijawab gitu, beberapa ya. Terus kalau kamu ngelihat dianya jadi kayak bawa gengsi gitu, ya kamu jangan ikutan gengsi. Coba kayak bahas yang ringan-ringan dulu, kemudian bahas yang lebih dalam. Misal kayak gimana supaya kalian memperbaiki hubungan dan menyelesaikan masalah. Jadi kayak gitu ya kalau nanti atau beberapa waktu ini sudah ada komunikasi gitu. Kita lihat lagi ya yang dipendam seseorang ini. Yang masih dipendam. Oke, ini ada kartu Queen of Swords, Two of Chalices, Four of Pentacles, Knight of Pentacles, Four of Wands, Nine of Swords, The Lovers. Oke. Aquarius ya, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Lengkap lagi ya. Yang kuat ini adalah Gemini, Aquarius, Cancer, Sagittarius, Taurus, Aries ya. Jadi mungkin agak kaku atau kayak lambat banget dia bergerak ke kamu atau untuk berbicara, itu kayak ya sulit banget karena ini orang masih dikendalikan ya. Mungkin dia punya orang lain ya. Jadi ada seseorang yang mengawasi dia. Beberapa kalian dealing sama orang yang punya pasangan mungkin. Jadi dia diawasi sama orang itu, sama pasangannya. Ada juga yang ya dia sulit ngasih tahu nih statusnya. Mungkin beberapa ada yang ngomong gue udah freedom, gue udah bebas, atau kayak gue single lah, gue daddy sugar lah, gue udah duda, atau gue udah single mother. Padahal sebenarnya masih ada urusan dia sama orang lain itu. Tapi kalau kamu dilihat sama seseorang yang ini mungkin adik-adik, dia diawasi orang tuanya, dikendalikan ibunya terutama ya, bisa bapaknya juga sih gitu. Terus ada beberapa ini yang sulit untuk bicara sama kamu karena dia mendem nih kalau dia tuh sebenarnya hidupnya lagi susah, lagi bokek mungkin, dompetnya lagi kering gitu, kantongnya lagi kering, atau ya lagi stres dianya, stres mikirin uang. Beberapa dari mereka mungkin nggak bisa kemana-mana, jangankan untuk ke tempat kamu ya, ke tempat keluarga aja dia mungkin enggak, karena ya masalah keuangan. Ada di sini yang punya masalah dalam pekerjaannya gitu. Tapi ada juga di sini yang kaku banget, merasa kayak mendem banget karena dia kayak ada pilihan lain dan mungkin dia lebih serius ke sana gitu. Sorry to say ya, seseorang ini bisa aja fokusnya ke orang lain. Dia udah serius mungkin sama yang lain gitu.
Tapi ada juga seseorang di sini yang masih kaku, belum mau bicara banyak ke kamu karena ya overthinking ya, masih stres, butuh ketenangan ya. Mungkin ya dia mau menikmati momen-momen sama keluarganya dulu, dia mau nikmati momen-momen sama saudara ya, sama keluarganya gitu. Itu sih. Tapi ada juga di sini yang ya dia masih mendam, soalnya dia itu apa ya, kayak mikir banget gitu soal strategi ya. Strategi apa yang perlu dia lakuin supaya bisa memperbaiki hubungan sama kamu ya. Karena ini niat banget sebenarnya mau komunikasi. Bahkan dia udah pegang HP-nya, ya pengen banget sebenarnya unblock gitu ya. Atau pengen banget sebenarnya nunjukin akun lagi sama kamu, pengen berteman lagi di sosmed dengan kamu, pengen say hello, pengen ya minta maaf. Mungkin di momen hari raya pun ya dia pengen gitu. Cuma ya ada yang udah ngerasain, tapi kan ada juga yang orang ini masih mendem gitu ya, masih kayak kaku banget. Beberapa kalian kan ada juga yang dia udah buka blokiran tapi dia nggak ngomong apa-apa. Mungkin dia mau kamu ngechat duluan gitu. Atau ada yang mancing-mancing ya lewat story, bikin status, berharap kamu chat duluan. Ada yang seperti itu. Atau vice versa, kamu yang seperti itu ya, buat mancing dia supaya nggak terlalu lama diam, nggak terlalu lama mendam gitu. Oke, lucu ya, kita lihat lagi. Oke, ini ada man holding a heart. Wah. Six chakra. Ya. Goddess of the moon. Fifth chakra. Yin yang. Oke. Ya. Lalu ada Angel of Balance ya. Ini yang kuat banget, energi Libra ya. Terus yang kuat energi Pisces, Cancer, Taurus, Gemini. Jadi oke. Yang masih dia pendam itu ya terutama perasaan ya. Dia sayang banget sama kamu, cinta banget, kangen. Dan orang ini tuh pengen sih sebenarnya ya, kayak face to face, ketemu. Ada orang yang seperti itu. Bisa aja beberapa kalian dealing sama orang yang dia nggak sanggup ungkapkan itu lewat komunikasi. Maksudnya nggak sanggup ungkapin semuanya lewat chatting, lewat sosmed. Mungkin beberapa ya tipenya seperti itu. Dia lebih kayak, ya gue pengennya ketemu, gue pengennya ngomongnya empat mata, gue pengennya face to face gitu. Ini masih ngerencanain, masih kayak ya mungkin lebih enak ketemu kali ya. Kalau ketemu semua yang gue pendam bisa gue sampein sama lo. Beberapa ada yang gitu, masih mikir berarti kan kapan waktu yang tepat, terus kira-kira budget cukup nggak, nanti kalau ketemu kan harus traktir kamu makan atau bawa jalan kamu untuk transport bla bla bla. Dan ya dia juga mikir lah apa sih yang mau gue bicarain gitu. Jadi mungkin dia harus planning dulu nih. Beberapa yang seperti itu sampai sakit kepala loh dianya ini ya. Mungkin beberapa kalian dealing sama orang yang sekarang jadi drop, jadi down ya. Dia mungkin jadi sering pusing, sering sakit kepala karena mendam terus ya. Masih mendam terus ya. Beberapa ada yang batuk, ada yang pilek gitu, sesek dadanya. Karena ya gimana ya, nggak nyampein isi hati, tertahan semuanya di dalam hati kan, jadi bom gitu ya, jadi batuk.
gitu. Aku juga batuk soalnya, kebanyakan makan es buah. Oke, jadi aku juga ngeliat beberapa kalian ini kan dealing sama twin flame, ada juga yang dealing sama karmic ya. Ada yang punya karmic relationship, ada yang punya twin flame, ada juga soulmate. Ini lengkap, tapi yang dominan mungkin ini lebih ke twin flame yang banyak banget karmanya ya. Jadi beberapa kalian ini dealing sama orang yang ya dia itu mungkin punya karma. Bisa karma ini dari dirinya sendiri karena pernah menyakiti kamu ya. Beberapa ini orangnya ya pernah lah bikin kamu sakit hati. Ada orangnya ini yang tegaan ya, kejam, bahkan nggak secara tingkah laku, omongannya nggak enak. Ada orangnya perhitungan ya, dia perhitungan banget. Dia tuh sama kamu yang maunya untung, nggak mau rugi. Jadi ya mungkin kamu yang banyak berkorban, kamu banyak bersabar gitu. Tapi sorry ya, tapi kalau orangnya seperti ini kan sebenarnya ada sih karmanya yang dia jalani. Dia sering banget gak bahagia, apalagi kalau dia tuh sekarang susah ya, sulit mungkin dalam pekerjaannya, sulit menggapai masa depannya. Bahkan ada yang rasa mungkin bisa aja dia gagal lagi sama yang lain karena ya itulah yang dia tanam selama ini. Jadi dia tuai lah kegagalan itu. Apalagi kalau sejak berkonflik sama kamu, tidak sama kamu ya ambiar lah ya, banyak kehidupan dia yang kacau balau gitu. Dia tahu banget kalau ya itu karma sih, cuma kan masih dalam bentuk kesadaran diri aja, untuk memperbaikinya masih sulit. Beberapa dari mereka ini nggak hanya karma dari diri sendiri, tapi karma dari keluarganya ya, kan ada seperti itu ya. Memang siklusnya berat, siklus hidupnya berat karena ini karma dari orang tuanya kah, karma dari nenek kakek, leluhur, ada jiwa tua di sini kalau aku lihat ya. Jadi mungkin di keluarganya itu dari dulu udah biasa hidup dalam duniawi. Misal kayak ada sih keluarga yang terpandang, ada keluarga yang kayak sering banget butuh pengakuan. Keluarganya ini aku lihat sih menomorsatukan itu. Jadi ya hidup dalam duniawi ya. Kalaupun ada beberapa orang yang spiritual di dalamnya, yang religius, tapi kayak beberapa mereka itu formalitas aja. Karena aslinya dia dan keluarganya ini ya adalah hal-hal negatifnya. Misal keluarganya atau orang tuanya selalu menjunjung tinggi materi, jabatan, harta, tahta gitu. Ada juga yang kayak ya pengen anaknya ini punya nama, terangkat namanya, atau ya pengennya berpasangan sama yang sepadan, selevel gitu, sederajat. Jadi dia hidup dalam tuntutan yang berat gitu dari dulu ya. Jadi kayak sulit lah menghargai orang lain. Mungkin beberapa kalian dealing sama orang yang dia sulit mengapresiasi kamu. Jadi apapun yang kamu lakukan ya boro-boro dia bales. Bilang terima kasih aja mungkin jarang. Kalau dia salah juga ya sulit banget dia minta maaf. Dianggap sepele. Karena di keluarganya kayak gitu ya. Ada keangkuhan mungkin ya, ada kesombongan. Ya keluarganya juga aku lihat kurang mengapresiasi. Jadi apapun yang dia lakuin sebenarnya serba salah gitu. Jadi ya toksik memang ya. Karena kalau udah dari garis keturunan yang atas ya, entah dari leluhur, entah dari kakek nenek, orang tuanya, ya udah gaya hidup atau pola hidupnya tidak baik lah, itu kan menurun ke dia. Jadi ya karmanya diwariskan terus ke dia. So sebenarnya dia sadar diri, dia tahu banget kalau ya ada pola hidup yang harus dia ubah, terutama dalam keluarganya gitu.
dan sejak kenal kamu dia sadar akan hal itu. Mungkin karena kamu sekarang lebih spiritual, jadi kayak energi kamu connect banget ke dia. Apalagi kalau ini koneksi spiritual banget memang ya. Jadi energi spiritual kamu tuh nyampe ke dia. Jadi ada kesadaran diri untuk terbangun secara spiritual, mengerti arti hidup ini, mengerti pola hidup yang baik, dan mengerti tujuan hidup ini gitu. So ya mungkin ada sih di antara kalian yang dealing sama orang, dia akan berusaha untuk memutus rantai karma yang diwariskan ke dia. Mungkin dia akan mengubah sedikit demi sedikit pola hidupnya. Mungkin pertama ya dia harus bisa jadi diri sendiri, terus yang kedua dia harus mau menghargai orang lain. Sudah ada kok kesadaran itu. Terus yang ketiga ya mungkin dia mau memperbaiki kesalahan, memperbaiki pola hidupnya yang selama ini nggak baik gitu. Jadi ya beberapa ini ada yang mungkin jadi sevibrasi dengan kamu ya, satu frekuensi, lebih memandang kehidupan ini dengan sisi spiritual, dengan sisi yang lebih positif ya. Jadi kan ya kalau orang seperti itu kan perlahan dia menghargai kamu sih, aku lihat. Dan dia fokus banget ke kamu saat ini. Beberapa waktu ini dia sering banget memantau kamu. Ya, ada sih rasa jealous aku lihat ya. Sebenarnya dia cemburu. Apalagi kalau kamu tuh upload di media sosial kehidupan kamu yang bahagia. Kamu udah punya ini, punya itu, atau kamu sama orang lain ya. Kamu mau foto sama siapa aja ya, kamu upload di sosmed. Kalau itu sama orang lain ya, netting dianya. Jealous juga. Ya, cemburu. Sebenarnya dalam hati ngerasa gitu. Ih, ini kamu sama siapa sih? Terus ya kalau kamu tahu, kalau dia tahu kamu sama yang lain ya cemburu juga gitu. Ngerasa kayak ngapain sih nunjukin kebahagiaan kamu? Aku kan jadi iri, dengki gitu. Memang masih ada yang toksik ya. Ya intinya sih seseorang yang mau berubah menjadi lebih baik itu nggak seinstan yang kita kira. Butuh proses lah, ada naik turunnya gitu. Kita lihat lagi ya. Desert Island. Higher power ya. Yang ini energinya masculine banget ya. Divine masculine. Unfinished symphony. Building blocks. Nah, ini dia. The last, the faith. So aku rasa ya ini yang kuat banget mungkin Aries ya, Leo, Taurus, Capricorn, Cancer, Pisces, Aquarius ya. Jadi ada yang datang pergi ya, energinya on off lagi gitu. Susah banget ya menjadi apa adanya di hadapan kamu, masih sulit ya. Ya memang gak mudah lah untuk berubah ya. Kita memperbaiki diri aja sulit, apalagi kita memperbaiki orang lain. Itu masih sulit banget. Ada di antara mereka ya, beberapa ini. Dia teringat sama kesalahannya, terus dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu ya, karena ada rasa bersalah, jadi kan pengen minta maaf gitu. Tapi ya boro-boro untuk ngomong soal itu. Buka blokiran aja dia sulit. Say hello aja sulit gitu. Kayak dia tuh bertarung sama ego itu benar-benar susah ya. Mungkin berapa kalori yang perlu dia habiskan untuk bertarung sama egonya gitu.
Jadi kalau di saat-saat ada kesadaran diri mau minta maaf ya, yang udah dia pendam lama banget ya, sebelum dia mau melakukan sesuatu, dia kan memantau kamu, dia stalking kamu ya. Teruntuk kalian yang punya media sosial, dia stalking kamu di sosmed, dia kepoin kayak gimana keadaan kamu ya. Terus dia liatin foto kamu, dia ngerasa kayak sedih ya, karena rindu, karena ya aku pengen bilang maaf sebenarnya, maafin aku ya kalau aku ada salah. Ya memang aku tahu sih aku punya kesalahan. Nah, dia dalam hati memendam itu sambil melihat foto kamu. Cuma ya setelah dia nggak seperti itu lagi, dia lebih kayak ya udahlah, nggak usah diambil pusing lah gitu. Jadi nyerah lagi sama egonya gitu loh. Susah memang ya bertarung sama ego. Jadi ya di skip lagi, nggak ngelakuin apa-apa. Beberapa ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin diantara kalian yang sudah menerima komunikasi dari dia, ya dia tuh hanya nyampein sepatah dua kata aja ya, mungkin tentang formalitas aja, untuk minta maaf doang. Habis itu nggak ngebahas akar permasalahan kalian gitu. Jadinya kamu bingung. Kok siklusnya muter-muter lagi gitu. Kapan kelarnya? Ada yang seperti itu ya. Cuma memang yang sakitnya yang sama sekali belum dapat komunikasi. Apalagi yang sama sekali belum di-unblock, belum dibuka blokirannya, sama sekali belum berteman lagi di sosmed. Nah, itu yang paling sakit sebenarnya. Aku aja yang baca ya gitulah. Cuma ya udahlah, kamu nggak perlu terlalu jadi ikutan stres. Kamu nggak perlu bersedih lagi ya. Sebenarnya kamu sudah menang. Kamu sudah menang karena aku rasa ya udah banyak kebaikan yang kamu berikan ya. Teruntuk kamu nih yang memang benar-benar ngelakuin banyak kebaikan. Ada yang selama ini udah banyak sabar, udah banyak berkorban. Bahkan beberapa kalian ada yang rela inisiatif duluan, sampai ada yang menurunkan harga diri untuk ngomong duluan, minta maaf duluan, tapi ada yang gak respon. Ada juga yang kayak ya mungkin kamu kirim sesuatu untuk dia, kirim hampers, kirim paket atau apa, nggak direspon juga, atau responnya aneh gitu, ya udah ikhlasin aja ya. Semua pengorbanan kamu itu mungkin kurang dihargai oleh dia, tapi yang di atas melihat kebaikan kamu. Jadi kamu sudah menang, kamu nggak perlu lagi gelisah-gelisah ya. Apalagi kalau yang udah memaafkan, yang udah mengikhlaskan, itu sudah menang banget, udah memenangkan ego gitu. Memenangkan diri dari ego ya. Coba dibedain bahasanya ya. Jelimet ya. Belibet juga. Kita yang udah sering banyak berkorban, sudah banyak bersabar, teruntuk kamu yang sudah mengikhlaskan, memaafkan, sebenarnya kamu sudah menang. Memenangkan diri kamu dari segala ego, kamu sudah memenangkan diri kamu dari segala belenggu. Jadi ya, bagi kalian yang sudah membuang rasa sakit hati ya, selamat ya, kamu udah menang. Gitu. Jadi sekarang tinggal lebih kayak ya enjoying your life, nikmati hidup kamu ke depannya, fokus untuk masa depan kamu, bangun kualitas diri kamu, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, karena sebaik-baiknya kita yang sekarang, kita juga perlu memperbaiki terus-menerus ke depannya, supaya kita menjadi manusia yang terus-menerus bisa lebih baik ya. Karena hidup ini memang harus terus belajar. Apa yang kita rasa hari ini sudah kita capai, ya kita nggak boleh langsung mudah puas. Jadi kalau kamu sudah menang hari ini ya, kedepannya teruslah belajar menjadi lebih baik. Jangan pernah merasa puas gitu ya. Itu sih. So apapun yang dia pendam ya,
apapun yang masih dia rahasiakan dari kamu, apapun yang masih belum dia utarakan ke kamu, ya ikhlasin aja. Karena kita nggak bisa maksa ya. Kalau seseorang itu memang belum siap, kalau seseorang itu memang masih sulit bersikap dewasa, seseorang itu masih sulit mengungkapkan maaf, masih mikir-mikir terlalu panjang, ya udah biarin aja. Itu kan urusan dia, ya, itu tanggung jawab dia. Kalau dia masih nyaman dengan hal seperti itu, dia masih nyaman dengan egonya, ya biarkan aja lah. Karena kan ada kok suatu saat nanti, meskipun begitu lambat ya, ada kok suatu saat nanti semesta bakalan menunjukkan keadilan ya. Semesta bakalan mendorong dia untuk benar-benar menebus kesalahannya sama kamu gitu. Jadi yang belum mendapat komunikasi, belum mendapatkan permohonan maaf dari seseorang yang pernah menyakiti, ya jangan sedih ya. Kamu sudah sampai kok di kemenangan hari ini. Kamu udah benar-benar mengikhlaskan, memaafkan, dan ya kamu udah menangkan diri kamu dari segala hal toksik selama ini gitu. Oke, jadi aku bacain apa ya, angka ya, mungkin ada yang berhubungan sama kalian. Ini tanggal spesial kah, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything. Ada 13, ada 11 ya, twin flame. Ini mirror. Ada angka 2, ada 7, 2 sama 7 ya, ada 9, angka 1, 3, 15, ada 8, ada 25, 28, ada 31, 6, ada 4 ya, 17, 5 udah ya. Terus 18, 14, lalu 21, 29, 26, sama 10 ya. 10 udah kah? Jadi ada 10 ya. And then ini daerah ya. Mungkin kalian dari sini kah daerahnya, pernah ke sini, atau ada kenangan di sini, atau punya impian ke sini, pernah berencana ke sini, mungkin ada ya, berkaitan sama kalian, di antara kalian. Ada Semarang ya, ada Lombok, Jakarta, terus Papua, ada Medan, Makassar ya, terus Kalimantan ada ya, di daerah Kalimantan ada Manado juga di sini, lalu Surabaya,
terus Lampung ya ada, terus Solo, kemudian Sukabumi, Jogja ada ya, lalu Padang, kemudian Ambon udah, Ambon ya ada, terus Denpasar atau Bali ya, kemudian ada Depok di sini ya, and then Aceh, terus Bogor ada ya, Bogor, Bandung, sama ini satu lagi ya, Ternate ya. Ternate itu Maluku ya, Maluku Utara. Oke, jadi ini ya general reading kali ini. Ini beberapa aja mungkin yang cocok ya, bisa vice versa juga, terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.